Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Hasan Husain. Nah, Sayyidina Hasan dan Husain kemudian punya keturunan yang ke-11. Namanya yang dari Hasan Sayyidina Musa, ya. Sayyidina Musa. Turunan 11 dari Sayyidina Husain namanya Siti Fatimah. Nikahlah antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Fatimah. Lahirlah Sultanul Auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir itu ke Sayyidina Hasan keturunan 12, ya. Sayyidina Abdul Qadir ke Sayyidina Hasan, ya, Hasan bin Ali karamallahu wajah, ke-12. Ibunya Syekh Abdul Qadir namanya Fatimah. Ke Sayyidina Husain keturunan 12. Kemudian Syekh Abdul Qadir ke Sayyidina Ali keturunan ke-13. Kemudian Syekh Abdul Qadir kepada Siti Fatimah Az-Zahra, ya, keturunan 13, ya. Sebab Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Nah, sekarang yuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir kepada Nabi Muhammad keturunan 14. Jadi Syekh Abdul Qadir itu keturunan dua-duanya dari bapaknya keturunan Sayyidina Hasan, dari ibunya keturunan Sayyidina Husain. Nasabnya besok dibaca di manaqib, di manqobah pertama nasabnya dibaca oleh kita. Karena untuk mahabbah, ya, untuk cinta kepada seseorang harus kenal. Setelah cinta kepada seseorang ini, maka seseorang itulah yang akan berdampak pada kita. Kalau kita mencintai Syekh Abdul Qadir, maka apapun yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir akan diikuti oleh orang yang mencintainya. Kalau Syekh Abdul Qadir cinta kepada Allah, maka ikuti cinta kepada Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir selalu melaksanakan sholat sunnah, orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir pun akan melaksanakan sholat sunnah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Itulah manfaatnya manaqib. Kurang bogoh kurang suka seseorang yang kita sukai itu pasti akan kita cari apa kesenangan dia. Untuk mendapatkan cintanya seorang itu. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka cari apa yang disenangi oleh Rasulullah. Maka dalam rangka wasilah kita cinta kepada Rasulullah, ikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam rangka kita mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, ikuti para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya mursyid kita Syekh Ahmad Syaikh Bapak Tajul Arifin. Semua yang kita cintai Syekh Mursyid itu akan mengantarkan kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir, akan mengantarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Setelah kepada Nabi Muhammad, baru cinta kita kepada Allah Subhanahu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi atini mahab baraka wa. Saya langsung saja Ustaz, reka Nabi belajarnya. Saya langsung saja ke Al-Quran. Kira-kira masuk akal? Oh, dari mana dia akan mencintai seorang itu, akan mencintai Nabi Muhammad, sedangkan ceritanya tadi sudah tidak sampai. Maka perlulah wasilah kepada yang menyampaikan. Baik, kita lanjut lagi.
Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan 14. Nabi Muhammad SAW lahir dalam kitab berjanji bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika lahir hadarat ummahu lailata asyatu wa maryamu bi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Apa lagi? Ketika Nabi Muhammad SAW maka hadirlah Asia dan Siti Maryam. Asia itu adalah ratu bidadari. Tuh kehebatan Nabi Muhammad. Lahirnya juga dihadiri oleh bidadari. Kalau tidak percaya baca berjanji. Berjanji itu diadakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi. Maka raja ketika itu para ulama mengumpulkan para ulama. Umat Islam sudah lemah. Maka raja bingung mengumpulkan para ulama. Bagaimana supaya umat cinta kepada Rasulullah? Maka dikumpulkanlah para ulama. Berlomba-lomba mengarang sejarah Rasul. Nah, diantaranya adalah yang pertama, nilai pertama peringkat tertinggi di dalam itu ya sayembara untuk membuat sejarah Rasul adalah Maulid berjanji. Kemudian yang kedua Adi, ketiga Simpunduro. Nah dari situlah umat Islam maju lagi cinta terhadap Rasulullah. Setelah cinta Rasulullah maka bangkit lagi Islam. Nah, Bapak hadir tema Asia adalah ratu bidadari. Kemudian Maryam. Nah, Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam. Nah, di sini Bapak hadir rahimahumullah. Kemudian Nabi Isa yang kita tahu oleh umat Islam wajib untuk meyakini bahwa Nabi Isa itu belum meninggal. Ini utawafika wa rohibuka. Sesungguhnya Allah tidak mematikan Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah pelan. Kemudian siapa yang dibunuh oleh umatnya? Sangat Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot dia Pak, ketika memberi mudah-mudahan Nabi Isa, mudah-mudahan Nabi Isa, kemudian Allah mengangkat. Alhamdulillah.